Shalom saudara yang dikasih Tuhan, Gema Kabar Baik menyapa kita. Firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 22 sampai 26 menjadi kabar baik bagi kita di hari ini. Disadur dari renungan santapan harian, tema renungan kita adalah jangan lengah. Saudara, firman Tuhan dalam ayat yang ke-24 dan 25 mengatakan, lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka. Katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel. Maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ke-7, datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mizpah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tidak semua orang Yehuda dibawa ke Babel. Sebagian dibiarkan untuk tetap tinggal di tanah Yehuda. Namun, tanah taklukan tetap saja berada di bawah penguasaan Raja Babel. Raja Babel mengangkat seorang pemimpin bagi mereka, yaitu Gedalia bin Safan. Entah apa yang dipikirkan oleh Gedalia ketika orang-orang menghadap kepadanya. Dia bersumpah dan berkata kepada mereka supaya tidak takut kepada orang Kasdim dan hidup tenang di bawah penguasaan kerajaan Babel. Namun nyatanya, Gedalia dibunuh sehingga kepanikan dan keresahan menyeruak di antara rakyat. Saudara, dari pengalaman Gedalia, kita bisa belajar supaya tidak pernah lengah. Kekuasaan bisa membuat kita lengah, seperti Gedalia yang merasa aman dengan kekuasaan yang diterimanya. Pada kenyataannya, kekuasaan itu justru membuatnya terbunuh. Dia tidak bisa menikmatinya, juga tidak bisa melakukan apapun yang berarti dengan kekuasaannya itu. Sumpahnya tidak melindungi dia. Demikian pula statusnya sebagai seorang yang diangkat sendiri oleh raja. Saudara, dalam hidup, kita bisa memiliki banyak kekuasaan. Sebagai pemimpin dalam suatu gereja, masyarakat, atau organisasi, komunitas, bahkan di proyek, kita berotoritas atas sejumlah besar orang. Sebagai kakek nenek, orang tua, atau kakak, kita memegang peran pemimpin atas mereka yang lebih muda, atas orang lain. Saudara, jika digunakan dengan baik dan hati-hati, kekuasaan yang kita miliki bisa membawa kepada kebaikan, menuntun orang-orang yang kita pimpin melalui jalan yang benar, menuju visi besar bersama. Namun, jika kita lengah, bisa jadi kita terbunuh oleh kekuasaan itu. Mungkin tidak dibunuh secara fisik seperti Gedalia, tetapi mati dalam relasi dengan sesama. Saudara, kita mulai menyalahgunakan kekuasaan. Orang tak lagi percaya kepada kita. Bahkan bisa jadi membenci kita. Bisa saja kita tidak kehilangan kekuasaan, tapi kita tidak membuat dan mendatangkan kebaikan dengan kekuasaan itu. Karena itu saudara, marilah kita bertekad untuk senantiasa waspada, menjaga diri, menjaga hati, untuk tidak takabur dan tidak lengah. Saudara, dari bagian renungan ini pun kita diingatkan untuk tetap membekali diri, mengisi hidup ini dengan kebenaran, dan tentu membangun pemikiran-pemikiran yang baik, terstruktur, dan tentu membangun. Dan semuanya pasti didapat dari pengajaran kebenaran Allah, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap pengajaran dan pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur. Makanya kami tetap mau berserah. Biarlah Engkau juga yang akan tetap membimbing kami, menjaga kami, bahkan mengarahkan hidup kami sesuai dengan jalan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Hari ini
Kepada kami semua juga kiranya Tuhan nyatakan kehendak Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita, selamat beraktivitas.